Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan presentasi alat medis fluoroskopi. Nah, jadi kita langsung saja ke video presentasinya. Oke, baik. Sebelum masuk ke penjelasan lengkap tentang alat fluoroskopi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, di sini nama saya Octavianus Taran Balamanu dengan NIM 20 13 13 029. Saya dari Prodi Teknik Elektromedis Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Oke, lanjut. Nah, untuk agenda-agendanya di sini yang pertama ada pengertian dari fluoroskopi. Terus yang kedua tujuan dari fluoroskopi. Yang ketiga bagian-bagian dari fluoroskopi. Yang keempat ada komponen utama dari fluoroskopi, itu ada 3 komponen utama. Terus yang kelima proses terjadinya gambar pada fluoroskopi. Terus yang keenam prosedur dari fluoroskopi. Terus yang selanjutnya persiapan prosedur fluoroskopi. Selanjutnya flow up dan flow up jangka panjang. Dan yang terakhir risiko prosedur dari alat fluoroskopi. Di sini ada pengertian dari fluoroskopi. Nah, jadi apa itu fluoroskopi? Fluoroskopi adalah teknik pencitraan medis dengan menembakkan sinar X-ray secara terus-menerus pada suatu objek yang gambaran hasilnya dapat dipantau langsung dari monitor. Nah, prosedur ini memungkinkan klinisi untuk memperoleh gambaran organ atau objek dalam tubuh pasien, baik diam maupun bergerak secara real time. Nah, selanjutnya ada tujuan dari penggunaan alat medis fluoroskopi. Nah, tujuannya itu untuk penetapan diagnosis penyakit, memeriksa kondisi sebelum dan sesudah terapi pengobatan, atau untuk menunjang pelaksanaan operasi yang berkaitan dengan saluran cerna, jantung, pembuluh darah, otot, saluran pernapasan, tulang, persendian, paru-paru, dan juga hati. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya ini adalah bagian-bagian dari fluoroskopi. Nah, untuk bagian-bagiannya yang pertama itu ada X-ray generator. Itu di bagian bawah. Terus yang kedua ada X-ray tube. Terus ada kolimator. Terus yang selanjutnya ada filter. Terus table. Terus grip. Dan selanjutnya image intensifier. Selanjutnya optical coupling. Selanjutnya video kamera, dan yang terakhir monitor. Nah, untuk bagian-bagiannya itu kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke komponen utamanya. Nah, komponen utama dari fluoroskopi ini itu ada 3 komponen utama. Yang pertama ada X-ray tube dan generator. Nah, X-ray tube ini dirancang untuk dapat mengeluarkan sinar X lebih lama daripada tube diagnostik konvensional dengan MA yang jauh lebih kecil, di mana tipe tube diagnostik konvensional memiliki range MA antara
sampai 1200 mA. Sedangkan range mA pada tub sinar X fluoroskopi antara 0,5 sampai 5,0 mA. Sebuah intensification tube atau talang penguat dirancang untuk menambah kecerahan gambar secara elektronik pencerah. Nah, untuk generator. Generator X-ray pada fluoroskopi menggunakan 3 phase. Atau high frequency unit. Untuk efisiensi maksimum fluoroskopi unit dilengkapi dengan fluorografi yang memiliki waktu eksposi yang sangat cepat, berkisar antara 5/6 milisekund. Untuk pengambilan gambar sebanyak 48 gambar per detik. Maka dari itu, generator X-ray tube biasanya merupakan tabung berkapasitas tinggi, paling tidak 500.000 head unit dibandingkan dengan tabung X-ray radiografi biasa yang berkisar 300.000 head unit. Oke, lanjut kita ke komponen utama yang kedua. Nah, di sini komponen utama yang kedua ini adalah image intensifier. Nah, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi apa itu image intensifier? Image intensifier berguna untuk mengubah energi radiasi rendah dari gelombang sinar X menjadi suatu gambar atau image. Karena lebih sensitif, image intensifier dapat menekan penggunaan dosis radiasi frekuensi tinggi sehingga hamburan radiasi ke lingkungan sekitar menjadi jauh lebih kecil. Oke, lanjut. Nah, pada komponen image intensifier ini terdapat 2 komponen. Yang pertama ada detektor. Nah, detektor ini terbuat dari kristal iodide yang mempunyai sifat memandarkan cahaya apabila terkena radiasi sinar X. Absorpsi dari detektor sebesar 60% dari radiasi sinar X. Nah, yang kedua ada PMT atau photo multiplier tube. Nah, PMT ini terdiri dari fotokatoda. Nah, fotokatoda ini terletak setelah input fosfor. Fungsi dari fotokatoda ini untuk merubah cahaya tampak yang diserap dari input fosfor menjadi berkas elektron. Yang kedua ada focusing elektroda. Nah, focusing elektroda ini dapat meneruskan elektron-elektron negatif dari fotokatode ke output fosfor. Nah, yang ketiga ada anoda dan output fosfor. Anoda dan output fosfor ini diakselerasikan secara cepat ke anoda karena adanya benda tegangan serta merubah berkas elektron menjadi sinyal listrik. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ini adalah komponen utama yang ketiga. Jadi komponen utama yang ketiga ini adalah sistem monitoring dan video. Nah, sistem monitoring dan video ini digunakan untuk menyimpan gambar
dalam bentuk elektronik untuk ditampilkan kembali dan memanipulasi gambar. Nah, dalam monitoring dan video ini terdapat kamera televisi, monitoring televisi, gambar televisi, dan perekam televisi. Nah, yang selanjutnya ini adalah proses terjadinya gambar pada fluoroskopi. Pada saat pemeriksaan fluoroskopi berlangsung, berkas cahaya sinar X primer menembus tubuh pasien menuju input screen yang berada dalam image intensifier tube, yaitu sebuah tabung hampa udara yang terdiri dari sebuah katoda dan anoda. Nah, input screen yang berada pada image intensifier adalah layar yang menyerap foton sinar X dan mengubahnya menjadi berkas cahaya tampak yang kemudian akan ditangkap oleh PMT atau photomultiplier tube. Nah, PMT ini terdiri dari fotokatoda, fokus elektroda, dan anoda, dan output fosfor yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, cahaya tampak yang diserap oleh fotokatoda pada PMT akan dirubah menjadi elektron, kemudian dengan adanya focusing elektroda elektron negatif dari fotokatoda difokuskan dan dipercepat menuju dinoda pertama. Kemudian elektron akan menumbuk di noda pertama dan dalam proses tumbukan akan menghasilkan elektron-elektron lain. Nah, elektron-elektron lain yang telah diperbanyak jumlahnya yang keluar dari dinoda pertama akan dipercepat menuju ke dinoda kedua sehingga akan menghasilkan elektron yang lebih banyak lagi. Demikian seterusnya sampai dinoda yang terakhir. Setelah itu, elektron-elektron tersebut diakselerasikan secara cepat ke anoda karena adanya beda potensial yang kemudian nantinya elektron tersebut dirubah menjadi sinyal listrik. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya ini adalah prosedur dari alat fluoroskopi. Nah, yang pertama, posisikan pasien di meja X-ray sesuai indikasi. Terus selanjutnya lakukan persiapan alat X-ray scanner. Yang ketiga, berikan cairan kontraks melalui route sesuai kebutuhan. Yang keempat, pada mobile fluoroskopi, petugas akan mengoperasikan C-arm, harus memakai alat pelindung diri lengkap untuk menghindari bahaya radiasi. Yang terakhir, lakukan pengambilan röntgen fluoroskopi dengan rentang waktu tertentu secara berkala sehingga seluruh gambaran serial selesai dilakukan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ini adalah persiapan prosedur fluoroskopi. Nah, yang pertama ini banyak minum air putih, dan yang kedua melepas semua aksesoris yang dipakai, misalnya anting, jam tangan, gelang, dan menyimpannya pada tempat yang sudah disediakan. Terus yang ketiga, memakai pakaian khusus yang sudah disediakan. Nah, jika pemeriksaan dilakukan pada area perut, sebaiknya tidak makan atau minum beberapa jam sebelum prosedur dilakukan. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya ini adalah prosedur memasukkan cairan kontraks. Prosedur yang pertama itu metode enema, terus yang kedua metode swallow, yang ketiga metode intravaskular. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya ini ada flow up. Nah, flow up ini
dilakukan setelah prosedur fluoroskopi mutlak di permukaan, terutama pasien yang menggunakan sedasi. Kondisi yang perlu dimonitor antara lain tanda vital dan efek samping yang muncul segera, tanda edema, pruritus, eritema, atau dyspnea dapat sebagai reaksi hipersensitivitas atau anafilaksis. Nah, yang selanjutnya ada flow up jangka panjang. Nah, flow up jangka panjang perlu dijadwalkan untuk pasien yang mendapat dosis dan paparan radiasi tinggi, terutama pada prosedur fluoroskopi serial. Paparan radiasi dalam jangka panjang akan terakumulasi dan meningkat resiko kanker. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ada resiko prosedur fluoroskopi. Nah, penggunaan sinar X yang memaparkan radiasi membuat fluoroskopi rentan memicu masalah kesehatan, misalnya kanker dan masalah pada kulit. Meski demikian, potensinya masih dikatakan kecil dan hanya terjadi apabila dilakukan dalam durasi yang lama. Selain itu, pemakaian pewarna pada prosedur ini meningkatkan risiko munculnya reaksi alergi maupun gangguan pada fungsi ginjal. Oke teman-teman, jadi untuk presentasinya kurang lebih sudah saya sampaikan. Jadi mohon maaf bila ada salah kata atau bahasa, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.